Ini adalah ibu-ibu yang menanti kedatangan pendamping. Assalamualaikum sahabat semuanya. Sekarang kita akan pergi melaksanakan pertemuan kelompok di Jorongkoto, Nagari Labuah, Kecamatan Limaukaum. Sebelum itu, untuk membangun channel ini agar lebih baik, jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Let's go. Ini adalah jalan untuk menuju lokasi pertemuan kita kali ini di Jorongkoto. Jadi jalannya merupakan jalan coran. Ya, ikuti terus channel kita. Ini adalah Istana Museum 6 Bulan yang terletak di Pagaruyung. Ini adalah Tugu Kemerdekaan Cinomato, sedangkan ini adalah Gedung Nasional Maharaja Dirajo. Alhamdulillah kita sudah sampai di simpang lokasi tujuan kita. Nah, ini dia ibu-ibu sudah menanti kedatangan kita. Rekam nih. Ini adalah ibu-ibu yang menanti kedatangan pendamping dalam melakukan pertemuan kelompok. Inilah lokasi pertemuan kita sekarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatan wassalaman ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat, Kak. Ala makan siang? Apa? Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat, Kak. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu Kuning semuanya di dalam ruangan ini. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa satu kali dalam 1 bulan paling tidaknya kita melaksanakan P2K2 atau apa Bu? Nih Desi P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, P2K2. Sekarang kita akan membahas tentang stunting. Ibu-ibu sudah tahu stunting? Stunting merupakan program pemerintah yang harus disosialisasikan, baik dari pusat maupun sampai ke daerah. Nah, jadi kami sebagai pendamping pembina harus mensosialisasikan tentang stunting ini kepada masyarakat. Kalau dinas kesehatan melalui posyandu-posyandu yang diselenggarakan harus memberikan sosialisasi kepada orang-orang tua, lansia maupun ibu-ibu yang memiliki balita. Baik ibu-ibu, kalau bahasa di kampung stunting itu apa Bu? Pendek. Hah? Cebol. Kerdil. Semekot. Semekot itu nggak usah kita pakai karena banyak yang tersinggung nanti. Oke Bu, semekot. Nah, yang harus kita ketahui dulu bahwa stunting ini bukanlah penyakit yang bisa diobati. Tetapi stunting adalah keadaan yang bisa dicegah. Nah, konsep dasar stunting adalah bukan segala sesuatu yang pendek itu stunting. Tapi stunting itu sudah pendek. Pendeknya itu di batas atau di luar kenormalan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin anak kita jangan sampai stunting, ibu-ibu ini kalau disuruh menulis stunting, tulisannya apa? Stunting. Bacanya stunting. Nah, di dalam stunting ini yang pertama kali kita ketahui adalah gagal tumbuh kembang anak dikarenakan kekurangan gizi kronis. Ada 2 Bu efek dari stunting. Pertama, gagal tumbuh. Kedua, gagal kembang. Tumbuh kemana Bu? Samping.
Sepakat kita tumbuh itu ke atas. Oke. Kalau kembang? Samping. Maksudnya adalah anak itu gagal untuk tinggi dan gagal pula untuk memiliki badan yang setara dengan tingginya. Hal ini diakibatkan yang secara umumnya karena gagal gizi kronis. Nah, itu secara umum. Tapi kalau kita ingin mensuplai, memberikan gizi kepada anak, harus dimulai sejak anak itu dalam kandungan. Sepakat, Bu? Sejak anak dalam kandungan. Itu adalah kewajiban orang tua untuk memberikan asupan gizi kepada anak sejak dalam kandungan. Kandung itu adalah istri, tapi yang ngidam suami. Apa ngidam? Oke, kita mulai dari kanan. Ibu, apa yang ngidam paling seingat Ibu? Gak usah malu-malu, jujur. Ini 3 bulan tidak makan nasi. Terus yang dimakan? Oke. Berasnya dihaluskan. Oke. Ibu? Sama semua. Yang penting ada dihantam terus. Mantap. Ama. Hah? Dulu kan pernah ini. Ama. Hah? Buah-buahan. Buah-buahan apa tuh, Bu? Oh, Limo Bali. Capek. Selanjutnya. Oh, belum lagi nih. Baru. Sedang ini. Berapa bulan? Masih 4. Ada yang ngidam? Apa? Yang pade-pade. Bon cabe. Oh, bakso. Oke. Yang baju kuning? Yang di samping belum juga, depan belum juga. Ibu yang jilbab pink. Biasa-biasa aja. Ada yang makan, tidak ada cari. Ibu, jadi apa nih itu, Bu? Tak ada nih, makan aja dulu Pak. Makan. Makan Anak aja nampak. dulu. Hah? Anak nampak. Anak nampak. Oke, Ibu, yang depan. Makan beras. Berapa liter satu hari? Ibu, sama saja. Ibu, beras, makan beras. Oke. Makan beras juga. Sama. Ama yang baju merah lama segera. Ketika lahir itu pun sampai 6 tahun itu orang tua harus memberikan gizi yang cukup kepada anak. Gizi yang cukup. Karena faktor utama anak itu stunting adalah kekurangan gizi yang kronis. Apa? Kenapa? Tigo? Tigo ya. Tak balik. Hah? Aku berapa? Tujuh, subhanallah. Para lu belajar ke ibu bapak. Tujuh. Masih ganti dengan Masih. Tujuh. Sudah bisa satu tim untuk main volley. Tujuh. Berbanyak informasi. Ini adalah pelajaran bagi kita yang pengantin baru. Kalaulah 2-3 anak itulah ada pengalaman. Nah, 1 tahun pertama anak sudah lahir, paling tinggi umurnya 1 tahun, belum bisa merangkak, itu jadi masalah. Biasanya 6 bulan, 7 bulan anak mulai merangkak. Tapi kalau sudah sampai 1 tahun belum bisa merangkak, itu jadi masalah. 2 tahun paling tinggi belum bisa jalan, itu jadi masalah. Nah, biasanya 2 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 8 jalan. Tapi
Tapi kalaulah sampai 2 tahun belum pandai jalan, itu jadi masalah. Yang ketiga, kalau sudah sampai 3 tahun belum mampu melafalkan satu kata, ibu, ayah, mamam, belum bisa, itu jadi masalah. Ya kan? Jadi masalah. Umur 4 tahun paling tinggi, anak belum bisa membedakan warna, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang abu-abu, itu jadi masalah. Ya lah Bu? Jadi masalah. Umur 5 tahun belum bisa melafalkan 1, 2, 3, 4 sampai 100 sampai 10 A, B, C, D, E, F, G atau huruf hijaiyah, itu jadi masalah. Umur 6 tahun paling tinggi belum bisa menuliskan angka 1, 2, 3 atau huruf A, B, C dalam memorinya, itu jadi masalah. Nah, agar masalah-masalah ini tidak ada pada anak kita, karena ini adalah salah satu faktor pendukung terjadinya stunting, maka harus diberikan yang namanya stimulasi. Ibu-ibu tahu stimulasi? Rangsangan. Dirangsang anakku supaya memorinya kok berfungsi. Kalau anak-anak lahir kok pandai galak? Nah, yang pandai menangi, ada pipis. Lah pipis itu lah. Mimi 3. Ketawa belum bisa. Tetapi datang neneknya, datang keluarga yang lain, melihat anak yang baru lahir, diajarkan galak. Padahal belum bisa anak ini ketawa. Itu adalah stimulasi supaya anak ini bisa ketawa. Disimpan dalam memori anakku. Walaupun kini belum bisanya, tapi suatu saat memoriku akan terbuka dan dikembalikan kepada orang yang memberikan rangsangan. Nah, bisa galaknya. Ada feedback antara yang memberi rangsangan dan yang menerima rangsangan. Ada feedbacknya. Beda ibu-ibu kasus sudah umur 5 tahun belum bisa berbicara. Belum bisa berbicara. Karena stimulasi yang diberikan orang tua kepada anaknya itu adalah HP. HP. Anak menangis, berikan HP. Anak diam, kita kerja. Itu adalah salah. Stimulasi yang salah. Efeknya, anakku tidak bisa berbicara sudah umur 5 tahun. Sudah umur 5 tahun. Karena diberikan stimulasi HP. HP hanya memberikan rangsangan. Dan anak tidak bisa memberikan feedback dari rangsangan itu. Nah, ini mana rimojonya Bu? Nah, tak simpan mana Bu? Tanpa dikeluarkan atau feedback. Kalau awak diajar anak galak kok harus kembali kepada kita, itu feedback namanya. Nah, kalau stimulasi dengan HP itu adalah salah. Ya Bu, yang sering memberikan HP kepada anak tolong dikurangi. Karena banyak di rumah sakit yang melakukan fisioterapi adalah anak-anak yang disebabkan main HP. Tangannya seperti ini terus. Karena kelamaan megang HP, matanya karena sering melihat HP ke atas. Banyak di rumah sakit. Jadi Ibu, kesimpulan kita agar stunting ini jangan sampai ada pada anak kita, karena stunting bukanlah penyakit, melainkan keadaan yang bisa dicegah. Pertama, pengetahuan harus ditambah. Yang kedua, asupan gizi terus diberikan kepada anak, mulai dari kandungan sampai paling tidak umur 6 tahun. Yang ketiga, stimulasi dari orang tua penting. Jangan HP dulu, tapi dari orang tua. Yang keempat adalah lingkungan, kebersihan, sayuran atau lingkungan yang lainnya.